Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan seluruh nikmat karunia darinya kita bisa melaksanakan seluruh kewajiban kita kepada Allah, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syarhul Usulis Salasah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin Shalih bin Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana kita masih pada penjelasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Al-imanu biyaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Jadi di antara bentuk beriman kepada hari akhir itu adalah beriman kepada azab kubur dan juga beriman kepada hari perbangkitan, dibangkitkannya kelak manusia setelah lama di kuburnya atau di alam barzakh, di alam kubur. Pada pertemuan yang kemarin kita telah menjelaskan penjelasan daripada pensyarah atau penjelas yang memberikan penjelasan dari kitab ini, keterangan faedah-faedah Syekh Ibnu Utsaimin, dalil secara hissi, dalil secara panca indera, ya, bahwasanya hari perbangkitan itu ataupun azab kubur juga termasuk ya bagian daripada beriman pada hari akhir. Ini bisa dibuktikan secara his, ya, secara panca indera. Beliau analogikan dengan orang-orang yang merasakan nikmat ketika mimpi atau mimpi baik, atau orang yang ketika mimpi tersiksa. Kalau seandainya di alam mimpi saja manusia bisa merasakan siksaan dan kebahagiaan, tentu sudah barang tentu di alam kubur ya akan lebih lagi daripada itu. Karena ketika tidur itu ya disebutkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala menamakan wafat. Namun wafatnya adalah wafat kecil, ya, sebagaimana kemarin pada surah Az-Zumar ayat 42 keterangannya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil secara akal. Ini juga beliau sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadhil. Wa yatasawwal mu'minuna. Iya, jadi sekarang ini Pak, beliau menjawab ada orang orang komunis atau yang seakidah dengan mereka, satu ideologi gitu. Bahwasanya mereka menolak adanya azab kubur. Alasannya apa Pak? Alasannya kata mereka, apabila kuburan tersebut dibongkar, digali, ya maka kita tidak bisa melihatnya, nggak nampak oleh mata kita. Kan seperti itu alasan mereka. Maka dijawab oleh beliau yang pertama,
adanya azab kubur itu telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang telah kita jelaskan pertemuan sebelumnya. Maka akal tidak bisa ya menentang Al-Quran dan Sunnah itu pada prinsipnya. Karena Ahlussunnah memiliki prinsip dalil yang naqli itu lebih dikedepankan daripada dalil akli. Dalil akli fungsinya membenarkan ya, mengokohkan, mendukung dalil-dalil akli. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah itu ada. Ya, Allah itu pencipta. Allahu khaliqu kulli syai'in, kata Allah. Allah pencipta segala sesuatu. Maka dalil akal mesti berfungsi. Namun akal di sini akan mencarikan alasan yang logis. Bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Bukan tujuan akal ini untuk mengkoreksi ya dalil akli Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam Islam Al-Quran dan Sunnah itu kebenarannya mutlak, absolut. Ya tidak ada satu huruf pun yang tidak benar gitu. Maka orang-orang yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran ya ini jatuh ke dalam kekufuran. Karena Allah mengatakan la raiba fi zalikal kitabu la raiba fi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang kedua itu. Itulah Al-Quran la raiba fihi, tidak ada raib, keraguan di dalamnya gitu. Jadi semuanya adalah kebenaran karena Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin secara khusus, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan secara umum hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi Ahlussunnah taqdimul naqli ya, alal aqli gitu. Mengedepankan ya dalil naqli yang dinukilkan berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih ya daripada dalil akal. Akal fungsinya untuk memahami, mempelajari dan membenarkan. Karena apabila Allah dan Rasulnya telah mengatakan sesuatu, maka kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Itulah keimanan itu. Ya, tunduk dan patuh, mendengar dan taat terhadap Allah dan Rasulnya. Dan akal di sini ya mengimaninya dan mencarikan alasan-alasan logis untuk membenarkan dalil akli. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban beliau yang pertama, dalil nakli Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan akan adanya azab kubur, maka tidak bisa ditentang dengan argumentasi yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaibi allati la yudrikuha al-hiss. Ya. Sesungguhnya keadaan alam barzakh ini bahagian dari perkara gaib. Perkara gaib itu la yudrikuha al-hiss, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan dengan panca indera. Nah, disitulah letaknya iman, Pak. Iman itu kan secara bahasa artinya at-tasdiq gitu ya, membenarkan. Ketika Rasulullah mengkabarkan kepada sahabatnya, kepada orang-orang Quraisy ketika itu, bahwasanya beliau sudah Allah perjalankan satu malam lailan, ya, satu malam saja, Pak. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh, Pak. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah angkat, Allah terbangkan dengan kendaraannya bernama Buraq, ya, kemana? Ke langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Ada masjid di situ namanya Baitul Ma'mur, ya, di langit yang ketujuh, dalam rangka diantara tujuannya adalah ya untuk menjemput kewajiban salat bagi kaum muslimin yang 5 waktu itu. Yang awalnya kan 50 waktu. Nah, kemudian beliau minta diskon gitu ya, Pak ya, dispensasi, sehingga menjadi 5 waktu. Itu diceritakan dalam hadis sahih. Nah, jadi ya nggak bisa akal mencernanya seperti itu. Wih, kok bisa ya, kan? Cepat kali kan seperti itu. Secara akal, secara logika biasa. Nah, di sini dibutuhkannya ya al-iman, ya, keimanan. Dibutuhkannya keimanan kita kepada
kepada Al-Quran dan sabda Nabi yang Nabi telah menjelaskan seperti itu. Nah, jadi nggak bisa orang itu menentang adanya azab kubur dengan hanya membuka kuburan kemudian dilihat, disaksikan gitu ya, kok nggak ada azab kan gitu, atau nikmat kok nggak ada nikmat. Ya memang nggak bisa mata telanjang melihatnya karena ini perkara gaib. Nah, jangan seperti keyakinan sebagian Bani Israel yang mana mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai nampak Allah, kami melihat Allah dengan mata telanjang di dunia ini. Enggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya mereka disambar petir mati. Setelah itu beberapa saat Allah hidupkan lagi, kan seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena ini perkara gaib, maka tidak bisa dicerna oleh panca indera. Kemudian kata beliau, walau kanat tudraku bil hissi, kalau seandainya perkara gaib itu bisa dilihat atau dirasakan, ya, bisa diterawang dengan panca indera, lafatat faidatul imani bil ghaib, maka sia-sia ya faedah, apa gunanya lagi gitu beriman kepada yang gaib, ya kan? Kalau seandainya yang gaib itu tidak ada lagi, karena yang gaib itu Pak, kenapa dikatakan gaib? Gaib itu maknanya adalah maghaba ya anil his, ya, yang tidak bisa memang dilihat, dicerna dengan panca indera, maka dikatakan gaib. Iya, gaib itu ada sesuatu yang nggak kelihatan diantaranya, yang nggak terasa. Iya. Kalau angin gaib nggak gaib Pak, angin terasa walaupun nggak dilihat, ya, fisiknya tidak bisa diwujudkan gitu ya, namun dia terasa. Kalau yang gaib nggak bisa dirasakan juga kan gitu, nggak bisa tercium. Kalau bau kan, bau itu nggak gaib ya, karena bisa dirasakan oleh indera hidung, penciuman gitu. Ada pula orang mengatakan angin itu gaib gitu ya. Mana ada angin gaib Pak gitu ya. Yang gaib itu adalah maghaba anil his, itu definisinya. Segala yang tidak tercerna, terdeteksi dengan panca indera kita. Jadi kalau seandainya ya kan apa namanya itu, yang gaib itu mesti terlihat gitu ya, maka nggak ada faidahnya lagi, nggak ada gunanya lagi, nggak ada fungsinya lagi beriman kepada yang gaib itu gitu. Wa yatasawal mu'minuna bil ghaibi, maka kedudukan orang yang beriman itu keimanannya sama saja ya. Kalau salah yang gaib itu sudah nggak gaib lagi kan gitu, sudah kelihatan ya. Jadi keimanan orang itu sama aja antar Pak ya. Namun karena gaib itu nggak kelihatan, maka disitulah ya kualitas keimanan kita berbeda-beda. Ada orang yang imannya lemah, ya pas dia suatu kondisi saja dia yang percaya, namun karena suatu keadaan apalah gitu ya, lemah imannya, turun imannya gitu. Di sinilah nanti ada tafawut ya, tingkatan-tingkatan orang yang beriman. Ada orang yang beriman itu betul-betul beriman kepada yang gaib. Allah termasuk yang gaib, karena nggak kelihatan dengan panca indera kita ketika di dunia, namun di akhirat kelihatan berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih gitu. Disitulah letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak memuji Pak orang-orang yang takut kepada Allah padahal Allah nggak kelihatan. Ya. Sehingga apa balasannya Pak? Surga. Ya seperti dalam ya surah An-Nazi'at itu Pak ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man khafa maqama rabbih, barang siapa yang takut akan kedudukan ya, maqam, kedudukan Tuhannya, kebesaran Allah gitu. Lantas ya wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya. Ini Pak, dia sudah nampak uang ini ya, uang orang tercecer misalnya Pak ya. Satu dus uang 100.000 semuanya. Ya. Nampak dia orang tercecer orang apa nama itu uang orang itu. Ya. Kalau orang yang kurang imannya, lemah imannya, udahlah nggak ada yang lihat katakan, kan seperti itu, udahlah emban aja. Tapi kalau orang yang beriman kepada yang gaib, ya walaupun nggak ada orang, tapi Tuhannya orang kan melihat, penciptanya manusia akan melihat gitu. Dan ini akan ada hitung-hitungannya
di akhirat langsung ada takut dalam hatinya. Itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kena kedudukan kebesaran Tuhannya, kemudian dia tahan hawa nafsu. Hawa nafsunya pingin uang yang banyak itu, Pak ya. Ya, atau dia pejabat gitu ya. Sudah dapat kontrak ini, ya. Kalau di ACC dapat uang suap dari perusahaan, dan ini miliaran nih uangnya, ya kan? Kalau enggak takut sama Allah, kalau kurang imannya kepada yang gaib, mati, ini mantap nih Pak ya, bisa langsung buat rumah nih, rumah yang seharga 1 M. Ya. Ini suap ditawari oleh PT itu miliaran nih kan, nah, dia pejabat, ya dengan tanda tangannya kelar gitu kan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, imanlah yang membedakan antar sesama umat Islam. Yang beriman, yang kuat imannya, ada yang beriman tapi lemah gitu Pak ya. Ya bahkan ada yang imannya di mulut saja. Nah, ini Pak ya. Kalau ngomong gampang Pak, ngomong masalah iman, tapi prakteknya hanya Allah yang tahu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh, dan kita memohon kepada Allah dan berusaha mujahadah. Memang iman itu harus diusahakan Pak. Untuk kebahagiaan akhirat itu harus ada usaha. Nggak hanya kebahagiaan akhirat, dunia saja kayak gitu kan. Kalau kita hanya malas-malasan, nggak mau kerja, nggak mau bergerak, bangun jam 9 ya, habis itu makan, tidur lagi ya, bangun lagi habis asar ya, dunia saja nggak dapat kita gitu ya. Lihat ya teman-teman kita ya yang dari Cina itu ya, rajin sekali Pak untuk dunia, kan dapat juga, karena Allah itu maha adil Pak. Siapa yang rajin pasti Allah kasih. Kalau rajinnya dunia, Allah kasih kehidupan dunia, Allah maha adil. Nggak mungkin ada orang yang apa namanya udah berusaha ya, Allah biarkan begitu saja, enggak gitu. Karena Allah itu maha adil ya. Sehingganya Allah memuji orang yang bersedekah. Faman apa? Wa amma man a'ta wattaqo, kata Allah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, ini orang sudah ada usahanya Pak. Dia memberi, dia bersedekah, dia berinfak dia. Wa saddaqa bil husna, kemudian ikhlas dia. Dia memberi berinfak ini memang karena membenarkan adanya balasan di akhirat, surga. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak akan kami mudahkan, kata Allah, jalannya untuk mendapatkan surganya Allah. Mudah kelak di akhirat. Namun orang yang bakhil, nggak mau beramal, fa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir, punya uang namun kikir, nggak mau berjuang di jalan Allah, ya. Kemudian dia merasa cukup gitu Pak, saya kan sudah kaya, nggak merasa butuh dengan rahmat Allah, dengan pahala di sisi Allah. Yang Allah mengatakan wa amma man bakhila wastaghna, kemudian dia nggak percaya dengan surganya Allah, nggak beriman dengan gaib. Surga gaib nggak Pak? Gaib nggak Pak? Gaib. Jadi kalau seandainya yang kita imani itu harus yang tampak saja, ya berarti kita nggak bisa beriman kepada surga dong. Karena surga itu nggak bisa kita lihat dengan panca indera kita sekarang kan gitu. Adapun orang yang kikir ini, Allah mengatakan wa kazzaba bil husna, dia ini berdusta, mendustakan al husna, kebaikan di akhirat. Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan gitu ya. Allah sulitkan jalannya kelak di akhirat. Jadi intinya memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali kepada pembahasan kita, perkara yang gaib itu tidak bisa dideteksi oleh panca indera dan butuh keimanan di dalamnya. Disitulah tingkatan kaum muslimin, ada yang kuat imannya, ada yang biasa saja, ada yang lemah gitu. Kemudian kata beliau wal jahiduna fit tasdiqi biha, kalau seandainya yang gaib itu bisa terlihat, nggak ada lagi yang gaib dalam artian kata, maka akan sama saja ya orang yang beriman dengan orang yang menentang ya dalam membenarkan perkara gaib tersebut ya. Ya, karena nggak ada lagi yang akan menentangnya Pak, karena memang udah kelihatan semua gitu ya. Nah, disitulah ya letaknya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan azab kubur di alam barzakh itu perkara yang ghaib seperti itu. Ya, lanjut lagi.
muhish. Ya. Rajulan ya. Ya. Ya, kemudian alasan beliau yang ketiga, as-salisu yang ketiga, annal azaba wan na'ima wasi'atul qabri wa dhaiqahu innama yudrikuhul maitu duna ghairihi. Azab dan nikmat serta luas dan sempitnya kubur itu innama yudrikuha al-mayit. Yang bisa merasakan hanyalah mayit saja. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya itu, jadi mayit dululah gitu ya. Nanti di akhirat ya ketika kita ketemu, kalau Allah takdirkan, insya Allah bisa dibuktikan kan seperti itu. Jadi ini perkara gaib Pak. Azab ya, nikmat sempit dan luasnya alam kubur itu hanya bisa dirasakan ya oleh orang yang meninggal itu sendiri. Duna ghairihi, bukan selainnya. Wa hadza, hal ini kata beliau, kama yaran naimu fi manamihi annahu fi makanin dhayqin muhish ya. Dan hal ini adalah seperti orang yang lagi bermimpi dalam mimpinya. Jadi orang yang mimpi dalam mimpinya Pak, seolah-olah dia di tempat yang sempit yang menakutkan. Kemudian yang satunya lagi au fi makanin wasin bahij, yang satunya lagi pada tempat yang lapang yang indah. Wa huwa binisbati li ghairi lam yataghayyar manamahu. Sedangkan keadaannya Pak, ya berdasarkan penglihatan orang lain biasa-biasa saja dia. Ya. Dia seperti tidur aja. Enggak melihat orang yang tidur di sampingnya kalau dia lagi di alam mimpi melihat ya, melihat keindahan, melihat nikmatnya mimpi itu gitu ya. Kalau mimpi-mimpi baik gitu Pak ya, mimpi bagus. Kalau yang mimpi buruk ya kan, dia lagi ya dalam keadaan yang menyeramkan dalam mimpinya. Nah, kalau orang yang tidak melihat seperti yang dia lihat, misalkan temannya ya melihat yang lagi mimpi biasa aja, kok kayak orang tidur biasa gitu kan. Sedangkan hal perkara dunia seperti itu saja terjadi, apalagi perkara ya ghaib seperti masalah azab kubur itu kata beliau. Kemudian beliau contohkan juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana sallallahu alaihi wasallam ya wa huwa fi hujratihi wa huwa baina ashabihi. Dahulu Nabi ya di kamarnya dan Nabi juga bersama sahabatnya. Fayasma'ul wahya, Nabi mendengar turunnya wahyu. Wala yasma'uhu as-sahabatu, dan sahabat tidak mendengarkan apa yang didengar oleh Nabi gitu. Malaikat wa rubbama yatamatsalu lahul malaku rajulan, dan terkadang juga ya malaikat merubah wujudnya, malaikat Jibril ya, yang menyampaikan wahyu dalam bentuk seorang laki-laki. Fayukallimuhu, kemudian berkata ya, berbicara dengan Nabi, menyampaikan wahyu Allah. Was-sahabatu la yarawnal malak ya. Nah, sementara sahabat yang berada di dekat Nabi tidak melihat malaikat tersebut. Dan ini perkara gaib gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi wahyu, dan yang lainnya Allah tutup, Allah hijab gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bukti ya bahwasanya ya azab kubur itu nyata gitu. Kalau seandainya ini saja terjadi, perkara gaib seperti ini terjadi, apalagi masalah azab atau nikmat kubur gitu. Nah, sedangkan para sahabat ya la yasma'unahu, tidak mendengar wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu.
Padahal sahabat ketika datangnya wahyu itu terkadang bersama Nabi, namun hanya Allah khususkan kepada Nabi saja, dan Allah gaibkan gitu Pak ya kepada para sahabatnya. Seperti itu. Fadhal. Waman fihinna hahum tasbihahum. Naam. Zihaban wa iyaban. Zihaban wa iyaban. Iya. Bolak-balik, pergi datang gitu, pergi kembali. Wastama'u ya. Fahum wa ma'a hadha fahum mahjubuna 'anna. Ya. Ya. Ya, tinggal dikit lagi ya. Lanjut aja ya. Dikit. Iya, kemudian alasan yang keempat ya, kalau ada orang yang mengingkari alam barzakh, siksa kubur dan nikmat kubur ya, nah, maka beliau menjelaskan argumentasi yang keempat dari beliau. Kata beliau yang keempat, ar-rabi'u yang keempat, anna idrakal khalqi mahdudun bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi wa la yumkinu an yudriku kulla mawjud ya. Sesungguhnya pengetahuan ya, makhluk itu terbatas, Pak. Pengetahuan kita ya tentang seluruh perkara itu terbatas. Bima makkanahumullahu ta'ala min idrakihi wa la yumkinu an yudriku kulla mawjudin ya. Dengan apa-apa Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan ya bagi mereka dari mengenal sesuatu itu. Jadi ada memang Allah tetapkan kalau manusia ini ada keterbatasannya ya di dalam segala sesuatu itu. Jadi memang ada yang Allah berikan kepada manusia, bisa manusia untuk mengetahuinya, mencernanya, merasakannya dengan panca inderanya. Ada juga yang Allah tidak kasih tahu gitu. Kemudian wala yumkinu an yudriku kulla mawjudin ya, tidak mungkin ya manusia itu makhluk, kita termasuk makhluk ya, termasuk manusia. Karena di sini beliau
redaksinya adalah al-khalq ya, makhluk ya, termasuk manusia juga makhluk gitu. Jadi tidak mungkin ya manusia itu bisa mengetahui, meliputi ya segala sesuatu gitu. Terkait dengan panca indera, tidak mungkin indera manusia ini yang terbatas ini bisa melihat segala sesuatu kan gitu. Karena anggota tubuh kita ini terbatas, Bapak, ya. Seiring dengan ya bertambahnya usia kita, berkurangnya umur kita di sisi Allah, ya maka sudah mulai terbatas, Pak, fungsi panca indera kita. Ya, mata kita dibandingkan mata anak remaja tentu lebih kuat anak remaja, Pak. Karena mata kita sudah tua usia. Ya, apalagi mata yang banyak pekerjaannya, sering nonton TV ya, sering nengok HP ya, harus dibantu dengan kaca karena sudah minus bahkan plus apalah gitu ya. Terbatas manusia. Tidak mungkin manusia itu mampu mengetahui, melihat segala sesuatu, termasuk yang gaib. Nggak mungkin manusia itu tahu yang gaib kan gitu. Kemudian kata beliau, "Fas-samawatu sab'a ya wal ardu wa man fihin" ya. Langit yang 7 lapis, bumi dan segala yang berada pada langit dan bumi ini ya. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu kata beliau, yusabbihu bihamdihi tasbihan haqiqiyan. Itu bertasbih memuji Allah dengan tasbih yang hakikat, yang benar gitu. Jadi langit dan bumi ini Allah mengatakan, nanti beliau bawakan ayatnya gitu. Itu bertasbih. Apakah tahu kita? Ya, pohon misalkan, pohon sawit itu kan termasuk ya makhluk Allah, itu bertasbih sama Allah. Tapi kita kan nggak tahu, Pak. Ya, kita nggak sampai segitu panca indera kita melihatnya gitu. Kemudian beliau bawakan firman Allah. Kemudian kata beliau, yusmi'uhullahu ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan. Terkadang Allah perdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, ya, seperti karomahnya para wali. Namun karomah yang benar, Pak, karena dalam akidah Ahlussunnah kita meyakini adanya karomah. Namun karomah ini ada kriterianya. Yang pertama, karomah ini ulama mengatakan tidak dipelajari, tidak ada ritualnya. Kalau ingin bisa menghilang, baca ya kudus ya latif ya berapa kali? 1014 kali. Ya baik. Kemudian harus puasa mutih atau puasa pati geni. Ya nggak boleh kelihatan sama orang, nggak boleh kena sinar matahari kan gitu, ke dalam ilmu kebatinan kan gitu. Nah, itu nggak ada, Pak. Ya nggak karomah, itu sihir, ulama mengatakan itu sihir. Karena karomah ini nggak ada ritualnya, nggak ada ajian-ajiannya, nggak ada. Karomah itu adalah pemberian Allah kepada hambanya yang bertakwa. Karena wali itu sebenarnya adalah hamba Allah yang bertakwa. Allah mengatakan dalam surah Yunus, ya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kelak di akhirat, ya, dan mereka tidak bersedih hati terhadap dunia yang mereka tinggalkan. Kemudian Allah melanjutkan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu yang wali Allah itu. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Orang yang paling kuat iman dan takwanya itu wali Allah. Iman dan takwa itu, Pak, ada wujudnya ya. Ada aplikasinya dalam kehidupan kita. Orang yang dikatakan bertakwa apa, Pak? Orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya apa? Perintah Allah itu dikerjakannya semua, yang wajibnya, yang sunnahnya. Ini ngaku wali, sholat berjamaah enggak? Wali apa tuh? Bukan wali yang seperti itu. Karena sholat berjamaah ini, Pak, ya kan? Itu berbeda pendapat ulama wajib atau tidaknya. Namun semuanya sepakat dia adalah ya lebih utama ya daripada sholat sendirian. Orang yang dikatakan wali orang yang bertakwa. Enggak yang wajib aja mereka kerjakan, yang sunnah-sunnah mereka lakukan. Ya. Ini diri yang dimuliakan oleh Allah. Ada pula orang mengaku wali ya, namun sholatnya enggak bersama kita gitu ya. Bapak di mana sholat Jumatnya, Pak? Saya langsung ke Mekah. Padahal waktu Mekah beda gitu ya. Kapan nih sholat Jumatnya gitu. Kalau di Indonesia langsung ke Mekah kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang dikatakan wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Orang yang menjalankan syariat Allah gitu. Ini dia enggak melakukan syariat ya.
ngaku wali tapi bertapa aja Pak. Ya, ini konon katanya dia bertapa di mana itu Pak ya? Di kali ya. Selama puluhan hari, kapan sholatnya kan gitu. Dan kali itu Pak terkadang ada hewan-hewan babi atau apalah gitu ya. Hewan-hewan yang najis itu dia. Itu kan najis itu. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan wali ya. Jadi sekarang kan banyak yang salah paham juga terkadang ya sebagian kaum muslimin gitu ya. Seolah-olah wali itu identik yang aneh-aneh gitu Pak ya. Yang enggak sholat atau yang rada-rada mau maaf ya Pak ya. Yang rada-rada sedeng ya itu wali itu. Wali majnun katanya. Wali majzub ya. Majzub itu artinya Pak secara bahasa ditarik. Dia akalnya ditarik Allah. Walaupun dia gila tapi wali Pak katanya. Ya, kalau seperti itu rumah sakit jiwa itu jangan buat rumah sakit jiwa lagi Pak. Rumah sakit wali aja. Itu ini Pak ya, itu sebenarnya Pak membuat Islam itu jadi bahan leluconan orang non muslim Pak ya. Ya kan? Orang Islam ya mengagungkan orang yang seharusnya direhab ya kan? Bukan dijadikan wali dia. Ya direhab, diletakkan di rumah sakit jiwa, diobati ya. Ya. Ada ilmunya. Karena psikologi yang kena stres atau apa gitu ya. Ada ilmunya kan gitu. Karena Islam tidak anti dengan perkembangan zaman kan gitu. Nah, jadi Islam itu selaras gitu Pak ya. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada bidang masing-masing, ada ilmu psikologi yang membahas masalah itu. Bukan dikit-dikit dia dikaitkan dengan wali. Bahkan orang yang non muslim pun bisa jadi wali gitu ya. Kalau dia dianggap punya sesuatu yang keluar dari adat kebiasaan. Ada juga Pak ya. Dikatakan wali dia gitu ya. Na'udzubillahi min zalika. Seperti itu. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala yusmi'uhullahu taala man syaa min khalqihi. Terkadang Allah perdengarkan memang itu ya kepada yang Allah kehendaki dari makhluknya, termasuk para nabi dan rasul Allah berikan bentuk mukjizat gitu. Ya seperti Nabi Sulaiman Pak. Allah berikan bentuk mukjizat tahu bahasa hewan. Bahasa hewan itu kan gaib itu Pak, kita nggak tahu ya kan. Panca indera kita nggak bisa menangkap itu ya sinyalnya itu ya. Namun Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman, bisa beliau tahu. Nah, ini termasuk mukjizat yang Allah berikan kan gitu. Wa ma'azalika huwa mahjubun anna ya. Maka ya bersamaan dengan itu ya perkara-perkara gaib ini berkaitan dengan apa? Tasbih, bentuk tasbihnya langit dan bumi seluruh semesta alam ini. Batu pun bertasbih. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an pun ar-ra'du, yusabbihur ra'du gitu ya. Petir pun bertasbih kepada Allah. Tapi yang kita dengar cuma bunyi petir aja Pak ya, bunyi guruh aja itu ya. Namun bagaimana bentuk tasbihnya hanya Allah yang tahu. Kita mengimani karena itu gaib kan seperti itu. Wa fi zalika yaqulullahu ta'ala ya, di dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu ya as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Bertasbih kepadanya, yakni kepada Allah, untuk Allah, langit yang 7 ya, langit yang 7 lapis itu. Wal ardu, dan bumi. Wa man fihinna, dan segala sesuatu yang berada di langit dan bumi itu semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada ya sesuatu kecuali sesuatu itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian wahai manusia kata Allah, la tafqahuna tasbihahum, kalian enggak paham, kalian tidak mengerti bagaimana bentuk tasbihnya mereka memuji Allah, makhluk-makhluk Allah yang ada di langit dan di yang bumi tersebut. Nah, ini dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 44. Kemudian kata beliau, wa hakadha syayatinu wal jin, demikian juga para syaitan ya jin, yas'auna fil ardi, mereka berjalan ya di muka bumi ini, zihaban wa iyaban, ya pergi pulang gitu ya di muka bumi ini.
Wa qad hadaratil jinnu ila Rasulillah sallam. Kemudian ada juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jin Pak ya hadir ya, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastama'u liqira'atihi. Mereka para jin itu mendengarkan ya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ansatu. Kemudian mereka diam mengambil pelajaran dari apa yang Nabi sampaikan. Wa wallau ila qaum. Kemudian mereka pulang kepada kaumnya mundirina, mereka beri peringatan terhadap Al-Quran yang mereka dengarkan dari Nabi. Wa ma'ahadha, walaupun seperti itu ya kan, fahum mahjubuna anna, mereka itu para jin itu mahjub itu tertutup, gaib, mereka enggak kelihatan sama penglihatan kita. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, wahai anak Adam, kata Allah, janganlah kalian kena fitnah syaitan, janganlah syaitan memfitnah kalian. Ya, fitnah di sini artinya memberikan tipu daya, ya. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana syaitan ya induk angkangnya kalau bahasa Minang, ya. Iblis itu induk angkangnya syaitan itu. Karena syaitan ini ulama mengatakan sifat dia. Sifat terhadap seluruh jin yang kafir, yang pembangkang, itu namanya syaitan. Dan manusia juga ada syaitannya Pak. Maka ada istilah dalam Al-Quran itu syaitanul insi wal jin. Syaitan dari golongan manusia dan jin. Jadi manusia yang kafir, yang ingkar sama Allah, itu syaitannya dari golongan manusia. Ya, jadi Allah mengatakan, wahai anak Adam, jangan sampai kalian kena tipu daya syaitan, sebagaimana dia telah mengeluarkan abawaikum, kedua bapak ibu kalian ya, karena kita berasal dari Adam dan Hawa. Jadi syaitan sudah menipunya gitu ya. Bapak kita dulu, Adam dan Hawa. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana syaitan itu iblis Pak ya. Ini induk angkangnya syaitan ya, nenek buyutnya syaitan itu. Iblis itu telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, akibat memakan buah yang dikatakan oleh iblis buah khuldi Pak. Khuldi itu, khuldun itu artinya kekal gitu. Adam, kalau engkau makan buah pohon itu, engkau akan kekal selama-lamanya di surga. Padahal itu penamaan dari syaitan aja nggak benar gitu ya. Allah melarang Nabi Adam mendekatinya, jangankan memakan buahnya. Namun ternyata ya karena dibujuk oleh syaitan, karena dirayu oleh syaitan, kemakan Pak. Sehingga Nabi Adam dan istrinya Hawa ya, mereka melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Ya, yanzi'u anhuma libasahuma ya. Ya, akhirnya lepas dari mereka berdua pakaiannya. Liyuriyahuma sawatihima, sehingga kelihatan aurat mereka berdua. Ya, sehingga dalam ayat yang lain ya, akhirnya Nabi Adam dan istrinya Hawa, mereka mencari daun-daun pohon itu untuk menutupi aurat mereka. Otomatis Pak, ketika dimakan buah itu lepas gitu. Ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Innahu yarakum, sesungguhnya iblis itu bersama konco-konconya melihat kalian gitu. Huwa wa qabiluhu, dia dan kabilah-kabilahnya, dia dan suku-sukunya, maksudnya dan konco-konconya, kelompok-kelompoknya gitu. Dan kroconya gitu Pak ya. Jadi iblis itu termasuk syaitan yang kafir, jin-jin yang kafir ya, jin-jin yang kafir itu syaitan dari golongan jin itu. Allah mengatakan yarakum gitu. Dia itu melihat kalian wahai manusia, min haitsu la tarawnahum. Ya. Sedangkan kalian la tarawnahum, tidak bisa melihat mereka. Kita enggak bisa melihat jin, Pak. Jin bisa melihat kita. Inna ja'alna syayatina, sesungguhnya kami jadikan para syaitan itu auliya lilladzina la yu'minun, sebagai wali-wali Pak ya, sebagai penolong-penolong ya bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi syaitan ngelihat kita dari jin kafir itu, kita enggak ngelihat mereka. Begitulah Allah menciptakan. Jadi mereka gaib, bukan berarti mereka enggak ada. Jadi kalau paham ideologi komunis ini dipakai, mereka nggak percaya juga sama setan Pak, sama iblis, kan nggak kelihatan Pak. Karena keyakinan mereka hanya pada sesuatu yang kelihatan saja. Tentu banyak yang tidak akan mereka percayai gitu ya.
Sehingga mereka tidak menjadi orang yang beriman kepada yang gaib, tentu kafir kan gitu, ingkar. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan wa iza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin. Ya, kalau seandainya makhluk saja itu tidak bisa ya melihat, mengetahui segala sesuatu yang ada ini, fa innahu la yajuzu an yunkiru, maka sesungguhnya tidak boleh baginya untuk mengingkari ma thabata minal umuril ghaib, apa yang telah tetap dari perkara gaib yang Allah telah tetapkan, yang Rasulnya telah tetapkan. Walam yudrikuhu, sementara mereka tidak bisa mencerna, ya melihat dengan panca indera mereka perkara yang gaib tersebut. Jadi seperti yang telah kita sampaikan juga, kita orang beriman percaya kepada yang gaib. Namun untuk percaya kepada yang gaib itu butuh petunjuk, Pak. Untuk mengetahui itu gaib atau bukan, butuh petunjuk dari yang menciptakan yang gaib. Siapa, Pak? Allah. Maka kita umat Islam mengatakan ini gaib, ini bukan gaib. Barometernya, ukurannya, standarisasinya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih gitu. Nah, jangan ya petang-petang sesuatu itu yang nggak kelihatan kita katakan ini kan percaya sama yang gaib. Nah, nanti orang-orang non Muslim yang percaya sama dewa ini, dewa itu kan nggak kelihatan juga dewa itu. Kenapa kalian nggak percaya sama dewa ini, dewa itu, ya kan? Kan yang gaib. Maaf Pak, kami umat Islam memang percaya sama yang gaib, namun yang gaibnya dibatasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran tidak menyuruh kami percaya sama dewa-dewa itu, hanya percaya sama Allah dan rukun iman yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin ya kita cukupkan dahulu sampai di sini pengajian kita. Mengingat ya kami minta izin dulu ada kegiatan ya habis Isya ini. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan ini pada sampai surah Isya saja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.